di sini ditemani oleh kakak-kakak yang ganteng loh. Ada Kak Clay, ada Kak Troy, dan ada Kak Marcel. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah bersama. Adik-adik pasti merasakan dong hadirat Tuhan Yesus selama seminggu kemarin ini. Adik-adik sudah dimakan dalam pelajaran di sekolah, dalam bergaul dengan teman-teman, dan juga dalam bergaul dengan siapapun yang baru. Untuk itu, kita berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah online Reptare Bapa. Setelah kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, biar kami fokus ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami dan hari-hari setelahnya atau sebelumnya adalah hari-harinya Tuhan Yesus. Untuk itu kita nyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Hari ini hari yang telah
sedang ada masalah seperti pergumulan hidup dengan keluarga ataupun dengan teman-teman di sekolah ataupun di kuliah, tapi Tuhan tidak pernah berubah untuk memberikan kasih kepada kita semua. Untuk itu kita nyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Shalom, apa kabar hari ini? Apakah sekarang masih liburan? Yang lebaran siapa? Yang liburan siapa? Saya yakin sampai saat ini kita masih mengerjakan sekolah. Pekerjaan sekolah itu masih online. Gimana? Apakah banyak kesulitan? Dan sosialisasi sama teman-teman pasti kurang. Tapi akan sering ketemu dengan chatting, ketemu dengan WA, ketemu dengan online lewat Facebook. Hari ini kita akan membahas tentang
best friend atau teman dekat, atau bahasa Indonesianya teman dekat itu sebenarnya sahabat karib. Kita sebut saja sahabat. Nah, sekarang bahan yang akan kita renungkan kita terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Kita buka dulu, biarkan Alkitabnya terbuka dan kita berdoa. Ya. Sudah dibuka? Sudah siap Alkitabnya? Sudah dapat? Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Kita berdoa. Bapak yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapak atas waktu yang Tuhan berikan sehingga kami bisa menyapa anak-anak rentar, firman Tuhan bisa diberitakan. Biarlah Tuhan full konsentrasi mendengar dan mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, memberikan kami untuk keleluasaan, untuk memberikan kejelasan semampu yang Tuhan berikan kepada kami. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita adalah best friend atau teman dekat atau sahabat karib. Kita sebut saja sahabat. Ya. Teman-teman rentar pasti punya banyak teman-teman chatting, teman-teman sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman main game di internet, ya, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya kita sesuai dengan renungan hari ini adalah, dari sekian banyak teman-teman, mana yang disebut sahabat? Bisa dihitung sama jari? Bisa 1 sampai 10, bisa sampai 20 sahabat yang dipunyai? Berapa banyak sahabat dari sekian banyak teman-teman yang bergaul dengan kita sampai saat sekarang? Nah, terus pasti kita akan milih siapa saja teman-teman yang disebut sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kriteria sahabat untuk anak-anak remaja taruna sekarang apa? Apa kriterianya? Dari pengalaman, dari kita lihat sekitar kita, saya bisa sebut ada 3 syarat untuk disebut menjadi sahabat. Yang pertama, disebut sahabat karena dia selalu ada terus dengan kita. Artinya bahwa pada saat kita senang dia ada, pada saat kita susah dia ada. Dia tidak pernah pergi dalam keadaan apapun. Dia ikut senang pada saat kita senang, dia ikut menangis pada saat kita menangis. Itu poin pertama. Pertanyaannya, dari poin pertama ini sudah ada teman-teman yang dari sekian banyak ini masuk dalam kriteria 1 ini. Yang kedua, kriteria sebagai sahabat. Yang kedua adalah kita sebut sahabat karena dia bisa menerima kita apa adanya dan kita bisa menerima teman kita apa adanya. Apakah dia itu dalam bentuk cacat tubuh, apakah ia itu dalam bentuk kekurangan yang lain, apakah dia itu miskin, apakah dia itu bapaknya gelandangan atau apapun, kita bisa terima dia dan dia bisa terima kita apa adanya. Ini karakter kedua yang kita bisa sebut sahabat. Jangan sampai pada saat kita sebut sahabat, dia tidak bisa mendekati kita karena segala macam keadaan oleh kita. Kita harus bisa menerima seseorang yang disebut sahabat dengan kriteria ini. Artinya bahwa
kita ada buat dia, dan kita tidak memilih menerima apa adanya dia. Dua karakter. Yang ketiga, karakter terakhir ini yang kita sebut sahabat adalah kita bisa berbagi rahasia. Kalau kita sebut rahasia berarti orangnya nggak banyak. Karena namanya sahabat, jumlahnya juga nggak banyak. Kalau kita sebut teman main, banyak. Kalau kita sebut teman game, banyak. Tapi kita sebut sahabat, saya rasa nggak akan banyak. Nah, siapa yang masuk dalam kriteria yang ketiga ini adalah sahabat yang kita bisa berbagi. Kita bisa terbuka untuk membuka rahasia kita, dia bisa terbuka untuk membuka rahasia dia, tetapi itu dikip oleh kita berdua saja atau bertiga. Nah, inilah 3 karakter yang disebut sahabat. Adik-adik remaja, tunas remaja, apakah 3 karakter ini sudah bisa memilah teman-teman yang lain? Apakah kita sudah bisa melihat mana yang disebut sahabat? Sekarang kalau kita tahu dengan 3 karakter ini, kita buka renungan kita dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Ya. Kita baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh pembicaraan kita. Kalau kita bicara masalah soal sahabat, 3 kriteria tadi tidak berlaku kepada sahabat sejati kita. Siapa sahabat sejati kita? Sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus. Kenapa dia disebut sahabat sejati? Yang pertama, apakah sahabat sejati kita ada pada saat kita susah, senang? Ada dia. Yang kedua, apakah sahabat sejati kita menerima kita apa adanya, segala kurang dan lebih kita, dia terima? Yang ketiga, apakah kita, sahabat sejati kita itu menjadi tempat membagi rahasia pribadi kita? Iya. Secara manusia, sahabat sejati kita memenuhi 3 kriteria ini. Tetapi berbeda dengan sahabat yang disebut sahabat sejati dengan sahabat yang kita sebutkan 3 kriteria itu. Setelah pembicaraan kita, pembacaan kita pada saat ini, yang disebut sahabat sejati adalah sahabat yang mau memberikan nyawanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya kenapa kita menyebut
Yesus Kristus itu adalah sahabat yang sejati. Ya. Di ayat yang ke-14, maaf yang ke-13 ya, kita baca yang 13. Ini ada penekanan beberapa ayat. Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian: tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 13. Siapa yang berani memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya? Siapa? Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang mau memberikan nyawanya. Tetapi Kristus Tuhan kita, sahabat sejati kita, memberikan nyawanya untuk kebebasan dosa-dosa kita. Kurang keren? Dia mati, dia disalib, dia naik. Kurang keren juga, dia bangkit. Apakah kurang kerennya sahabat kita? Tetapi kenapa sering kali kita lebih senang mencari sahabat-sahabat yang manusia, bukan kepada sahabat sejatinya kita. Kita lebih sering berbagi permasalahan kita lebih sering berbagi kepada orang-orang, bukan kepada sahabat sejati kita. Kan menjadi pertanyaan yang jadi seperti lucu ya, bahwa kita punya, dia standby, dia siap, tetapi kita tidak pernah menggunakan dia. Kita menggunakan dia, kita panggil sahabat sejati apabila kita sangat susah. Kita panggil dia pada saat kita perlukan dia. Mungkin itu namanya bukan sahabat sejati, tapi mungkin jadi satpam sejati. Satpam yang ada di sekitar kita pada saat dia minta pertolongan, datang dia. Bukan Tuhan. Tapi apakah satpam itu mau menyerahkan nyawanya? Ada apa-apa untuk kita pada saat kita lagi susah? Paling jauh dia bisa nyumbangin darah. Tapi suruh nyumbangin nyawa belum tentu. Itu adalah hak pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita sebut dia adalah sahabat yang sejati. Ya. Nah, yang kedua, di ayat 14. Kita baca dari ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa bersahabat dengan sahabat yang sejati? Syaratnya cuma satu di ayat 14. Syaratnya dibilang begini: kamu adalah sahabatku. Aku dipanggil sahabat apabila saya menjalankan perintahnya. Kalau kita disebut sahabat sejatinya, berarti kita menjalankan perintahnya. Pertanyaannya, apa sih yang diperintahin? Kalau ngomong, oh jadi sahabat sejati, kita menjalankan perintahnya. Apa yang mau dijalanin perintahnya? Ya, menjadi bahan pertanyaan. Saya mau Pak, saya mau jadi sahabat sejati. Saya mau bersahabat dengan Tuhan saya. Tapi apa yang harus saya lakukan untuk menjadi sahabat? Ayat 14 berkata, jalankan perintahnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa perintah Tuhan buat kita? Lihat di ayat 17. Lihat di ayat 17. Disebut bagaimana? Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perintah sahabat sejati kita adalah kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau kita mengasihi teman kita, kita mengasihi orang tua kita, ya, kita menjalankan perintahnya. Kita bisa negosiasi sama orang tua kita. Kita bisa bahkan kadang-kadang kita bisa melawan orang tua kita. Tetapi dengan Tuhan kita pun bisa melawan, nggak ada yang larang. Dia nggak ada, nggak kelihatan. Dia cuma minta kita untuk menjalankan perintahnya karena ada jaminan bahwa kalau kita jalan perintahnya, engkau menjadi bersahabat dengan aku.
dan apapun yang kau minta, aku beri. Nggak percaya? Kita buka di ayat yang ke 15 dan 16. Saya baca. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya dan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikannya kepadamu. Tidak ada satu orang sahabat yang bisa menjamin apapun yang kita mau bahwa itu akan tercapai. Hanya Tuhan. Hanya sahabat sejati yang menjamin bahwa apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Tetapi jangan berpikir secara sempit bahwa segala sesuatu yang kita minta pasti dikasih. Tuhan adalah Tuhan. Dia juga adalah orang tua kita. Dia akan memberikan yang terbaik menurut Dia, bukan menurut kita. Apapun yang kita minta itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Sedangkan Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan dipenuhi segala kebutuhan. Jadi Tuhan yang menentukan mana yang menjadi kebutuhanmu dan mana yang menjadi keinginan. Selama itu bentuk dalam keinginan, Tuhan akan menolak karena itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kecuali itu keinginannya sama persis dengan keinginan Tuhan. Nah, sekarang jadi satu pertanyaan. Jikalau kita mengasihi teman orang tua kita, apakah kita juga mengasihi Allah? Kita mengasihi teman, kok bisa kita dibilang mengasihi Allah? Kan kita mengasihi manusia. Tetapi kan dibilang kita mengasihi Allah, kita mengasihi manusia, kenapa kita dibilang mengasihi Allah? Ya. Masih ingat hukum kasih? Hukum kasih berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan di tengah, saya garis bawahi. Dan hukum yang kedua yang sama, artinya apa? Artinya bahwa hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua, besar potensinya, beratnya sama. Nah, hukum yang kedua itu menyatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Perintah sahabat sejati kita adalah kasihilah orang yang lain, sama artinya dengan mengasihi sesamamu manusia. Dan perhatikan di situ disebut yang sama dengan itu. Artinya kita mengasihi orang lain, kita sama mengasihi Allah. Kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak mengasihi Allah. Jadi jangan sebut bahwa engkau membenci saudaramu tetapi engkau mengasihi Allah. Itu bohong besar. Ada yang berantem gak sama kakaknya? Ada yang berantem gak sama adiknya? Selama itu belum dibereskan, engkau tidak bisa bersahabat dengan sahabat sejati kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, bereskan semua itu dengan saudaramu, baru engkau akan berlimpah rahmat, berkat, kasih karunia. Terakhir, bagaimana saya bisa bersahabat dengan sahabat sejati kita? Bagaimana caranya kita bersahabat dengan sahabat sejati kita? Apakah kita nyari, kita berdoa, kita ngikutin dengan cara mencari dia, atau kita harus bagaimana? Jawabannya ada di ayat ke-16. Bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan kuberikan.
Caranya Tuhan yang nyari. Dia yang mencari. Sahabat sejatilah yang datang ke kita. Permasalahannya adalah, pertanyaan utamanya adalah, kalau dia ada di kita, datang di kita, mencari kita, apakah kita terima dia sebagai sahabat yang sejati? Permasalahannya bukan ada di Tuhan, permasalahannya bukan ada di sahabat sejati kita, permasalahannya ada di kita. Mau apa tidak kita menerima sahabat sejati kita? Kita terbuka hati kita untuk menerima dia. Artinya bahwa kita harus menjalankan perintah dia. Dia datang ke kita dan dia menganggap kita sebagai sahabat sejati. Oke? Adik-adik Rentar, tetaplah mengasihi sesama walaupun keadaan lagi susah. Tetaplah mengasihi sesama, tetaplah bergantung pada sahabat sejati kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya sebagai sahabat sejati kita. Amin. Kita tutup berdoa. Siapa kita? Mari kita berdoa. Bapa yang kudus yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa bahwa firman-Mu itu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sahabat yang sejati. Kami tidak perlu mencari Engkau sungguh, kami tidak perlu membuat segala sesuatu karena Engkaulah yang mencari kami. Engkaulah yang memberikan kami kesempatan menjadi sahabat buat Engkau, sehingga kami boleh berlimpah rahmat, pengampunan dosa, kasih karunia ada pada kami oleh karena Engkau adalah sahabat. Bapak yang kudus, anak-anak Rentar dalam masa sekolah mereka, dalam masa online sekolah-sekolah mereka, Tuhan menyertai mereka dengan segala permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin dari mereka ada permasalahan di keluarga, mungkin dari mereka ada permasalahan dengan orang tua, saudara. Tuhan, Engkau selalu ada dengan dia, karena Engkau adalah sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada. Apapun yang terjadi dengan mereka, Engkau selalu ada. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau selalu mendampingi mereka terus menerus, sehingga mereka boleh melalui segala sesuatu itu dengan sahabat sejati kita. Bapak yang kudus, hamba juga berdoa kepada pengasuh-pengasuh Rentar. Tuhan tahu segala kesulitan dan permasalahan mereka hadapi dalam mengasuh anak-anak ini. Biarlah Tuhan limpah rahmat, kasih karunia Engkau tumpangkan ke dalam kepala mereka, sehingga Tuhan mereka boleh menjalankan semua pelayanan ini bukan oleh mereka, tetapi oleh kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, orang tua dari Rentar juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami tahu dalam keadaan sekarang agak sulit ya Bapak, baik dari ekonomi, kesehatan. Biarlah Tuhan menjamah mereka, menjamah kuat mereka, sehingga Tuhan mereka boleh melihat, mereka boleh bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sertai mereka, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh terus menerus di dalam Tuhan, karena Engkau berjanji apabila kami di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan menyelesaikan permasalahan kami satu persatu sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Rudi. Biarlah itu bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk itu, nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Tak kuat
Untuk itu aku undang adik di rumah untuk berdiri ya semuanya. Haleluya. Kalian sudah pasti pada pagi hari ini menikmati sukacita karena kalian sudah menikmati ibadah bersama dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan kita percaya kita bernyanyi bersama dengan para malaikat di surga. Dan kalian juga pasti sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu harus membuat kalian menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Pak Pendeta percaya kalian akan semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga. Dan kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan jaminan dari Roh Kudus akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kalian dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah masa depan yang penuh kelimpahan dan masa depan yang luar biasa Tuhan berikan buat kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah telah selesai. Untuk itu, nyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian amat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oke adik-adik, jangan lupa 3M ya. Cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji